Kali ini kita akan bahas Samsung Galaxy Watch 5 Pro, daily driver saya. Ya, Samsung Galaxy Watch 5 Pro ini adalah sebuah smartwatch sejati. Smartwatch sejati itu punya application store-nya sendiri yang isinya banyak aplikasi dan bisa nambah fitur serta kemampuan dari si jam itu sendiri. Karena Watch 5 Pro pakai Android Wear OS, jadi ada Google Play Store di dalamnya. Ingat, ini bukan fitness watch atau semi-smart watch yang cuma sekedar terhubung ke internet. Ini adalah smartwatch sejati, ya. Galaxy Watch 5 Pro ini penampilan seperti jam biasa, jadi tidak terlalu menarik perhatian. Strap karetnya itu strap standarnya, tapi tentunya ada pilihan-pilihan lain juga ya. Strap ini pakai quick release ya, jadi mudah membukanya. Tentu saja ada banyak opsi untuk strap Watch 5 Pro ini. Samsung bahkan menyediakan rugged case untuknya, jadi bisa senada gini warnanya dengan si strapnya. Pilihan warnanya adalah grey seperti yang ini ya, dan ada juga yang hitam. Untuk ukuran ini adalah 45 mm. Layarnya Super AMOLED diameter 1,4 inci, resolusi 450 x 450 pixel. Memang agak tebal ya, tapi itu karena baterainya besar di dalamnya. Oke, saya mungkin bukan atlet ya, jadi fitur fitness di smartwatch ini mungkin tidak sedemikian seringnya saya gunakan. Nah, untuk mencari tahu apakah smartphone ini benar-benar bisa jalan 80 jam bertahan sesuai dengan janjinya, nah setelah 24 jam penggunaan di awal dan melakukan setting, kita isi ulang baterai sampai penuh lalu menggunakannya non-stop, kecuali saat mandi tentunya ya. Nah, smartwatch ini kami sinkronisasikan ke Z Fold 4 dengan notifikasi yang aktif. Dalam 24 jam pertama terlihat jam ini seakan hanya berkurang baterainya 1% per 1 jam. Wah, irit banget ya. Di hari kedua dan ketiga kita nambahin faktor exercise di sini dengan jalan kaki sekitar 45 menit sampai 1 jam tiap harinya. Di sini konsumsi daya terasa sedikit lebih boros dari penggunaan biasanya. Tentunya kami memanfaatkan pemantauan tidur juga ya di malam hari untuk mengetahui kualitas tidur. Nah, penting nih supaya badan tetap sehat juga, nggak cuma untuk exercise doang. Nah, pada akhirnya kami memutuskan untuk mengisi ulang baterai si jam ini dengan wireless charger bawaannya setelah tepat 80 jam berlalu dan ternyata baterainya masih nyisa 9% loh. Jadi ya, smartwatch ini bisa bertahan 3 hari lebih tanpa di-charge dan dengan penggunaan normal keseharian. Ini adalah hal yang kami nantikan dari sebuah smartwatch berbasis OS Android Wear OS ya, yang kaya dengan aplikasi. Daya tahan baterainya dalam mode normal adalah yang terpanjang untuk smartwatch dengan Wear OS saat ini. Ini dalam kondisi nggak pakai layar spesial atau mode super irit yang membuat fitur smartwatchnya dimatikan atau tidak bisa dipakai oleh penggunanya. Untuk harganya, Watch 5 Pro ini dijual di kisaran 6,5 juta rupiah. Nah, hal yang perlu diperhatikan, ukuran smartwatch ini bukan untuk semua orang karena dia cukup tebal, walaupun sebenarnya untuk jam 45 mm ini nggak terlalu besar ya, apalagi di tangan saya nggak terlalu gede. Dan ukurannya ini membuatnya memang mungkin kurang pas kalau mau dipakai sambil tidur. Lalu kalau pakai strap standar ini akan sulit ngecas kalau kita mau ngecas pakai smartphone atau wireless charging pad. Kemudian ini akan lebih nyaman memadukan smartwatch ini dengan smartphone Samsung karena aplikasinya udah tersedia dan udah berfungsi dengan baik. Jadi kalau bukan pakai Samsung agak ribet ya. Lalu harganya, ini tergolong tinggi meskipun memang bisa dijustifikasi dengan segudang fitur yang dimilikinya. Setidaknya untuk daya tahan baterainya ini lebih awet dari tawaran terbaik dari kubu buah-buahan di tahun 2022. Untuk hal yang kami suka, daya tahan baterainya. Balik lagi ya, untuk penggunaan normal ini benar-benar bisa melebihi 80 jam atau tepatnya 3 hari 8 jam. Ini dalam mode smartwatch berfungsi penuh, bukan mode khusus ya. Ada smartwatch yang bisa lebih awet, benar, tapi umumnya bukan mode smart beneran atau pakai mode khusus yang membuatnya jadi nggak smart. Kemudian dia tahan air, mau diajak hujan-hujanan nggak ada masalah sama sekali yang satu ini. Menunya juga bisa berjalan dengan mulus dan lancar karena performanya oke. Bodinya titanium, kacanya safir, jadi harusnya ini almost unbreakable gitu ya. Harusnya awet dan tahan lama. Aksesorisnya tuh langsung banyak baik dari Samsung sendiri maupun third party, segudang ini. Koneksinya lancar selama pengujian dan bahkan bisa pakai Bluetooth maupun Wi-Fi juga bisa. Dipakai buat telepon pun bisa ini, buat terima telepon ngomong langsung di sini. Halo? Halo? Ada. Oh ada. Jumpa juga. Nah iya, ada dong.
Bisa untuk ECG dan tekanan darah juga, walaupun bukan sebagai pengganti perangkat medis sepenuhnya, tapi udah lumayan lah sebagai indikator. Fitur kebugaran juga lengkap dan terus dikembangkan. GPS ada di sini. Penampilannya benar-benar seperti jam biasa, jadi nggak terlalu mencolok nih, malah cenderung bisa masuk sebagai item fashion. Dan meskipun watch face-nya bawaannya itu nggak banyak-banyak amat, tapi yang third party ada banyak banget. Kemudian kita juga suka karena dia pakai Wear OS, membuatnya punya akses ke banyak aplikasi melalui Play Store. Tinggal pilih aja aplikasi yang dibutuhkan itu apa. Dan ini membuat fungsinya berlimpah. Tentunya kalau fungsi seperti mengendalikan musik, terima beragam notifikasi itu pasti bisa. Bahkan jawab WhatsApp juga bisa yang satu ini. Iya, jadi pada akhirnya kami suka dengan kelengkapan fitur dari smartwatch ini. Ya, kami tahu ada yang merasa beberapa fitur itu nggak relevan buat kalian ya. Tapi apa yang diperbaiki pada smartwatch ini adalah yang paling penting menurut kami. Ketangguhannya dan daya tahan baterainya. Kedua fitur tersebut membuat smartwatch ini jadi bisa digunakan secara normal dan nyaman kapan saja di mana saja. Kalau ditanyakan apakah kami bisa menyarankan smartwatch ini? Menurut kami, pengguna Android, terutama pengguna Samsung yang mencari smartwatch berbasis Android, sudah selayaknya mengincar si Watch 5 Pro. Tentunya jika dananya mengizinkan ya. Kalau untuk saya sih ya ini akhirnya menjadi smartwatch daily driver saya yang pertama yang berbasis Wear OS yang nggak bikin pusing soal baterai. Saya Irfan, Jaga TV.